Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Selancup. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya coba untuk membahas aplikasi bank digital Superbank ya, teman. Nah, jadi teman-teman di Superbank ini ada menu pinjaman yaitu pinjaman atur sendiri dan aplikasi bank digital Superbank ini kok berani banget ya, teman ya, memberikan limit hingga 10 juta rupiah. Padahal dia itu bank digital baru rilis ya, teman ya. Nah, jadi teman-teman, apabila kalian sedang mencari aplikasi pinjaman bank digital yang memberikan limit yang cukup lumayan besar ya teman, saya rekomendasikan di aplikasi Superbank ini ya teman ya. Nah, karena di aplikasi Superbank ini untuk limitnya itu kalau nggak salah maksimal sampai 30 juta ya. Dan di sini saya sudah diberikan limit 10 juta rupiah teman. Nah, kelebihan dari pinjaman Superbank ini teman, untuk tenor dan tanggal jatuh tempo itu bisa kita atur sendiri ya teman ya. Oke, di sini kita coba lihat apakah benar untuk tenor dan jatuh temponya itu bisa kita atur. Kita klik saja di bagian pinjaman atur sendirinya. Dan di sini saya akan coba untuk mencairkan di nominal 1 juta rupiah tentunya. Nah, tadi limit saya ada 10 juta ya. Jadi saya coba cairkan saja di 1 juta. Oke, kita klik saja. Kalau misalkan kalian ingin cairkan semuanya itu tidak jadi masalah tentunya. Nanti kalian tinggal masukkan saja untuk angka nominal pencairannya. Oke, di sini lengkapin detailnya. Nah, di sini ada tujuan pinjamnya. Nah, di sini kalian bisa pilih salah satunya. Terus di sini juga ada tanggal jatuh tempo. Jadi untuk tanggal jatuh tempo ini bisa kita atur ya teman. Nah, jadi kalau misalkan kalian yang pekerja di suatu perusahaan ya atau sebagai karyawan, nanti kalian bisa pilih tanggal gajian kalian ya teman ya, supaya tidak terlambat saat membayar tagihan. Jadi di Superbank ini untuk tanggal jatuh temponya bisa kita atur sendiri teman-teman. Nah, tapi kalian jangan buru-buru klik tanggal jatuh tempo ini ya teman. Kalian bisa lihat di bagian bawah ini jatuh tempo cicilan pertama 1 Desember 2025. Nah, jadi teman, kalau misalnya kalian klik di tanggal 1 sampai tanggal 12 temannya, kalau nggak salah sampai tanggal 12 itu kita membayarnya di bulan Desember. Tapi kalau misalnya kita klik yang bagian tanggal 25 ini teman, itu akan berubah menjadi bulan November ya, 25 November 2025. Jadi di Superbank ini teman, nah kalau bisa kalian klik di tanggal-tanggal muda itu biasanya bulannya itu berbeda itu ya, agak loncat 1 bulan ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, sini untuk tanggal 1 sampai tanggal 12 itu kita bisa membayarnya di bulan Desember teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita membayarnya di tanggal 13 sampai tanggal 25 itu kita membayarnya bulan depan teman-teman atau bulan November teman-teman. Nah, ini ya. Oke, kalian bisa lihat. Ya, kalau misalnya kita klik di bagian tanggal 13 itu berubah menjadi 13 November 2025. Nah, sini kita coba lihat di bunga dari pinjaman Superbank ini teman-teman ya. Apakah worth it untuk kita pinjam di Superbank ini, teman-teman? Nah, sini untuk tenor ya, untuk tenor maksimal sampai 6 bulan ya. Nah, ini 6 bulan. Nanti kalian bisa coba mundurkan kalau misalnya kalian ingin tenornya menjadi 3 bulan ya. Nah, nanti kalian bisa geser-geser saja. Kalian bisa atur untuk tenornya juga. Nah, kita lanjut ke bunga pinjaman dari Superbank ini. Apakah worth it untuk kita pinjam di Superbank, teman-teman? Nah, di sini untuk pinjaman 1 juta, tenornya 3 bulan, dan bunga pinjamannya itu 0,30% per hari, teman-teman ya. Untuk biaya adminnya gratis. Jadi, saya rasa untuk bunga pinjamannya ini cukup lumayan besar, teman-teman ya. Nah, karena di sini untuk bunga pinjamannya itu sampai 0,30% per hari. Nah, kalau misalkan kita minjam di 1 juta, kalau nggak salah itu bunganya berarti 300-an lebih ya teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, iya bener ya, total bunganya itu 330.000 dan nominal pinjamannya itu 1 juta. Jadi untuk total pelunasan yaitu 1.330.000 teman ya. Nah, saya rasa cukup besar ya untuk bunganya teman ya. Nah, terus di sini untuk biaya admin gratis. Apakah benar teman, untuk pencairannya itu gratis ya? Jadi di sini kita coba klik yang bagian lanjut. Oke, nah sini untuk tujuan pinjaman 1 juta dan biaya adminnya itu gratis ya. Berarti kalau kita mencairkan di 1 juta itu tetap utuh 1 juta ya teman, tidak ada potongan. Dan di sini jadwal jatuh tempo tentunya untuk pembayaran pertama yaitu 483.000 dan pembayaran yang kedua 423.000, untuk pembayaran yang ketiga 423.000. Nah, jadi untuk cicilan pertama itu agak lumayan berbeda ya dari bulan lainnya. Nah, jarak dari saat pencairan ke jatuh tempo nentuin nominal yang perlu kamu bayar di bulan pertama. Jadi semakin kita tenornya lama, namanya kalau misalkan 6 bulan itu untuk pembayaran pertamanya itu cukup lumayan besar ya.
Nah, jadi itu tergantung jatuh temponya ya, teman ya. Karena untuk pembayaran di bulan pertama itu kita harus membayar agak cukup lumayan besar ya, sedikit besar maksudnya, 483.000, dan untuk pembayaran selanjutnya cuma 423.000 itu ya. Nah, jadi seperti itu untuk pinjaman di Superbank ya, teman. Nah, jadi kalian bisa simpulkan nih apakah worth it untuk minjam di Superbank. Nah, kalau misalkan tidak ada masalah ini ya silahkan temennya. Karena di sini saya cuma mereview saja pinjaman dari Superbank ini ya. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasannya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhir. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.